Oke teman-teman, langsung aja kita searching e-filing ya. Atau DJP online juga boleh. Kita klik aja. Terus kita login. Di sini gunakan NPWP dan sandi atau password yang telah terdaftar saat kita mendaftar DJP online. Di sini juga banyak menu-menu ya, ada lupa kata sandi. Ini misalnya kalau kita lupa email, lupa sandi, sekaligus juga bisa di sini. Intinya kita harus punya kode EVIN aja, kode EVIN yang kita minta dari KPP. Nah, itu kita aman, udah kita bisa akses. Di sini juga ada belum registrasi. Ini kalau teman-teman belum punya akun DJP online, nah di sini bisa daftar di sini. Nah, kemudian di sini ada juga kalau teman-teman belum punya NPWP, bisa langsung daftar NPWP di sini. Nanti akan diarahkan ke e-rek online. Nah, kita langsung aja login. Sorry ya, NPWP-nya loginnya disensor. Jadi teman-teman bisa mencontoh, masukin kode keamanannya GWP. Nah, masuklah ke tampilan awal. Ini BTW tampilan baru ya. Nah, tampilan namanya lebih jadul dari ini. Nah, di sini ada tampilan arsip buat SPT. Arsip ini adalah yang SPT yang udah kita laporin tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada buat SPT, tempat kita melaporkan SPT. Draft SPT ini adalah misalnya kita udah lapor SPT, udah kita bikin SPT-nya, tapi sampai akhir di akhir ada tahap kode verifikasi. Nah, kita belum selesaikan sampai kode verifikasi. Nah, itu akan masuk ke draft SPT kalau kita keluar. Nah, kali ini kita akan melaporkan SPT 1770S atau SPT yang khusus untuk wajib pajak atau pegawai swasta dan pegawai negeri yang penghasilannya di atas 60 juta. Kita langsung saja ke buat SPT. Nah, langsung aja. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Karena kita pegawai, ya kita nggak usaha kan. Kalau kita usaha, nanti dia akan langsung diarahkan ke upload SPT namanya. Ke 1770. SPT 1770. Bukan yang S. Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Ya, kalau misalnya Anda, teman-teman dan istri itu misalnya beda NPWP nih. Suami istri punya NPWP tapi NPWP-nya beda. Bukan gabung. Kalau gabung kan dalam hal misalnya NPWP istri, kalau gabung suami NPWP-nya belakangnya ada 001 tapi nomornya sama dengan suami. Nah, kalau misalnya gabung ya bikin enggak. Kalau misalnya gabung bikin iya gitu. Nah, ini kan kita suami istri istri gabung sama suami nih. Maksudnya istri nggak ada NPWP, nggak kerja, ya udah berarti nggak, itu bikin tidak. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Karena kita akan mengisi SPT 1770S otomatis kita adalah wajib pajak yang penghasilannya di atas 60 juta. Berarti tidak dong, karena penghasilan kita lebih dari 60 juta. Oke. Nah, di sini Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Di sini ada tiga bentuk. Dengan bentuk formulir. Bentuk formulir ini adalah bentuk yang kita isinya mandiri, jadi manual kita ngisinya gitu. Nah, kemudian di sini ada dengan panduan. Panduan ini dia ya biasalah, kita akan disuguhi form yang bentuknya panduan. Jadi misalnya kalau ketemu kolom ini dijelaskan nanti yang diisi begini, kurang lebih panduan kayak gitulah. Nah, dengan upload SPT ini dia ada aplikasi luar, jadi aplikasi SPT PPH gitu. Jadi nanti akan ada file akhirnya CSV namanya. Nah, nanti diupload di sini. Nah, kita langsung aja pilih dengan bentuk formulir. Nih, SPT 1770S dengan formulir. Nah, langsung aja di sini tahun pajaknya pilih 2020.
kecuali teman-teman belum lapor dari 2018-17 misalnya, ya udah monggo. Tapi karena ini tadi di arsip SPT kita udah lapor banyak sampai 2019, berarti kita tinggal lapor yang 2020. Di tahun 2020 pilih status normal, jangan pembetulan ya. Kalau pembetulan ini misalnya teman-teman udah selesai lapor normal, ternyata ada yang salah atau ada yang kurang, misalnya hartanya kurang diinput, ya udah lapor lagi dengan pembetulan 1 gitu. Pembetulan cuma sampai 3 kali kalau nggak salah, normal ya. Selanjutnya nah di sini ada info. Sistem menemukan data pembayaran pajak Anda tahun 2020 melalui potongan pajak oleh pemberi. Bla 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 bla. Nah, di sini ada pop up bahwa DJP menemukan ada data pajak yang dipotong oleh pemberi kerja kita gitu. Maksudnya di sini ya data kita itu udah ada di sistem DJP gitu kan. Jadi kita nggak perlu payah susah-susah lagi nginput. Jadi kita klik aja di sini, apakah Anda akan menggunakan data tersebut untuk pengisian SPT? Ya, saya akan gunakan karena datanya udah ada gitu. Kita gunain aja. Oke. Nah, di sini kita masuk ke lampiran 2. Di bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, di sini kita bisa lihat apakah kita punya penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Biasanya ini akan ada bukti potongnya masing-masing gitu kan. Kita lihat di sini. Nah, kita pernah dapat bunga apa enggak? Bunga deposito kah? Atau bunga diskon obligasi kah? Penjualan saham kah? Ini banyak. Nah, di sini ada hadiah undian, pesangon, THT, honorarium atas beban, pengalihan hak atas bangunan, sewa atas tanah dan bangunan, ini final. Kalau kita punya sewa rumah sewa gitu kan, bangunan yang diterima dalam rangka bangunan serah, bunga simpanan yang diserahkan oleh koperasi kepada anggota koperasi, transaksi derivatif, bisa di searching ya. Kemudian dividen, kemudian ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, yang nomor 13 ini menarik. Jadi kalau misalnya yang nomor 13 ini dalam hal kita PNS nih misalnya, kita pegawai swasta. Nah, istri kita juga pegawai negeri atau pegawai swasta. Tapi NPWP kita sama istri kita gabung. Istri kita 001 belakangnya. Atau kalau zaman sekarang dia tetap 000, NPWP istri kita sama dengan nama kita, tapi nanti NPWP istri itu garing nama suami dan nama istri. Nah, istri nggak perlu lapor, pelaporan istri cukup di suami. Nah, istri ngelapornya di mana ya? Di sini di bagian penghasilan yang bersifat final di nomor 13 nih. Nah, kita tinggal masukin bruto yang ada di bukti potong istri, penghasilan kotornya, baru masukin yang di kolom paling bawah yang PPh terutangnya gitu. Kemudian ada nomor 14, ini penghasilan lain yang dikenakan pajak final atau yang bersifat final. Yang nomor 14 ini teman-teman bisa searching apa aja gitu. Nah, kebetulan di sini dari data DJP yang kita iyain tadi, nah DJP udah ada data nih, kita punya penghasilan dari dividen yang juga udah dipotong PPh-nya. Ya udah aman gitu kan. Nah, kemudian kita lanjut ke daftar harta. Nah, di sini udah ada daftar harta kita ya, daftar harta yang dari tahun lalu nih. Kalau misalnya teman-teman baru ngisi SPT, biasanya ini kosong karena tahun lalu udah ngisi, si hartanya udah muncul nih, harta tahun lalu. Nah, kalau misalnya ada tambahan harta ya aja ditambah aja. Contoh misal ada harta tanah nih, tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal misalnya, harta tanah aja deh, tanah, tahun perolehan taruhlah 2018 misalnya, harga perolehannya 40 juta, keterangannya apa?
apakah misalnya tanah itu kita beli dengan penghasilan sendiri atau mungkin hibah. Nah, kita dikasih orang tua gitu. Nah, udah kita isi aja hibah dari orang tua. Simpan deh. Daftar harta ini wajib diisi ya teman-teman. Jangan bohong. Tenang, harta yang diisi di sini nggak akan diotak-atik sama DJP. Maksudnya ya jangan suuzon kalau misalnya nanti ngisi harta di sini takut pajaknya dikorek-korek, nggak akan. Justru kalau misalnya penghasilan kita banyak tapi harta nggak punya, justru dicurigai gitu. Lebih baik kita jujur aja. Kalau punya harta laporin gitu kan. Karena nanti kalau ada data temuan harta kita tapi nggak kita laporin di sini, malah akan jadi masalah, kita bisa diperiksa nanti gitu. Nah, kalau ada harta lagi ya tambahin. Misalnya punya mobil, ya tambahin mobil gitu kan. Nama hartanya mobil, tahun perolehan 2018 misal, atau 2019 deh. Harga perolehan misalnya 200 juta ya, 200 juta. Mobil pribadi keterangannya, udah simpan. Oke, ini udah semuanya. Sekarang kita lanjut ke daftar utang. Nah, di sini kan utang kosong nih. Kita coba aja tahun lalu, kalau misalnya kita ada utang tahun lalu di tahun 2019 misalnya, berarti dia akan muncul. Kalau nggak ada berarti kosong. Nah, kita tinggal tambah aja. Tinggal tambah kode utangnya misalnya. Apakah kita utang ke bank, KPR, leasing motor, atau kartu kredit, atau utang afiliasi, ya pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH, tinggal buka aja. Atau utang lainnya contohnya ya kayak utang kita minjam sama orang tua atau sama teman, nah itu dilaporin gitu. Kebetulan ada utang bank BRI misalnya, BRI Pekanbaru Sudirman misal, tahun peminjaman 2020, jumlah 270 juta. Sip. Nah, udah. Sekarang lanjut ke daftar tanggungan. Nah, di sini udah otomatis nih karena tahun lalu lapornya ada data istri, jadi langsung masuk dia istri. Nah, ini kan. Kalau misalnya udah ada anak, tambah aja anaknya. Nama misalnya kan. Nama anak, jangan sampai lupa nama anak. Anak sendiri namanya lupa kan. Oke, nama anak Algiandra ini nicknya dibikin 0 aja karena anak kan warahnya belum ada nick nih. Status anak, pekerjaan belum bekerja, terserah keterangannya, masih bayi boleh juga, atau apa kek, baru lahir coy gitu, atau pekerjaannya sih belum bekerja. Nah, udah selesai. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada lampiran 1. Di sini ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, ini kalau misalnya kita ada penghasilan dari bunga, tulis royalti kalau ada, sewa gitu kan. Hadiah, kita dapat hadiah. Kemudian ada dari penjualan harta atau pengembalian harta atau penghasilan lain. Kalau banyak penghasilan tulis aja. Ini penghasilan maksudnya yang 6 ini yang tidak dikenakan PPh final ya. Jadi teman-teman bisa searching penghasilan apa aja yang nggak kena PPh final. Nah, tuh tinggal tulis. Ini penghasilan neto ya, penghasilan bersih. Oke, lanjut ke B.
Nah, di sini ada juga penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Di sini ada bantuan, sumbangan, hibah. Misalnya tahun lalu kita dikasih, nah, kan hibah nih kan ada saudara kandung dapat duit 1 M, terus kita dikasih 200 juta. Nah, itu kan penghasilan yang nggak kena objek pajak. Tulis aja 200 juta gitu. Kemudian kalau dapat warisan, nah, misalnya dapat warisan, tadi kan udah ngisi daftar harta, misalnya dapat tanah warisan dijual misalnya kan, atau misalnya dapat warisan uang, tulis di sini. Kemudian di sini ada laba PT, kita dapat laba dikasih persenan, tulis. Di sini ada dapat klaim asuransi, kan itu penghasilan bagi kita, itu nggak kena PP, nggak kena pajak, ditulis. Dan beasiswa, dapat beasiswa, tulis. Kemudian di sana di nomor 6 ada juga penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak, di searching aja penghasilan apa aja yang nggak kena pajak gitu. Nah, kita lanjut ke bukti potong. Di bagian C ini yang paling penting, yang paling terpenting bagi pegawai, teman-teman. Bagi pegawai mau negeri mau swasta yang penghasilannya di atas 60 juta, di sini yang paling penting. Nah, jadi kalau teman-teman melapor SPT itu wajib punya bukti potong pajak penghasilan pasal 21, minta aja sama bendahara kantornya. Nah, klik tambah di sini. Kemudian klik pasal 21. Ini dia. Kemudian nomor NPWP pemotong. NPWP pemotong itu biasanya ada di bagian paling atas kiri, itu ada NPWP pemotong. Diketik aja, masukin 6087. Kita klik enter atau kita klik tab, nanti otomatis di nama pemotong dia namanya akan langsung masuk. Nah, kemudian di sini ada nomor bukti pemotongan. Nomor bukti pemotongan itu di bagian paling atas sebelah tengah yang ada tanda bacanya. Nah, itu tulis lengkap dengan tanda bacanya. Ini seperti ini. Tuh kan? Udah. Tanggal bukti potong itu ada di bagian paling bawah sebelah kanan. Itu tanggal bukti potong. Nah, kemudian ada jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut itu teman-teman bisa lihat di paling bawah tuh, di nomor berapa nih? Nomor 17, 19 sama 20 tuh di bukti potongnya. Yang akunnya pasal 21 atas penghasilan kena pajak yang disetahunkan, atau bisa juga yang PPh pasal 21 terutang. Nah, itu dimasukkan di sini. PPh pasal 21 terutang kita ada Oke. Masukin PPh pasal 21 terutangnya, kalau nggak salah yang akun nomor 19 di bukti potong, simpan. Kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah itu di sini kita disuguhkan form induk. Di sini kalau kita kawin tulis kawin, kalau kita belum kawin bikin nggak kawin. Dalam hal ini yang punya SPT yang saya rekam di sini udah kawin ya. Nah, kita tinggal klik status kewajiban perpajakan suami. Ini kalau dia suami berarti kepala keluarga gitu. Oke. Nah, penghasilan neto. Di sini nomor yang paling penting adalah bagi pegawai itu adalah di poin yang nomor 1. Poin yang nomor 1 ini angkanya di mana? Angkanya ada di bukti potong, itu di poin nomor 12 yang isinya jumlah penghasilan neto. Tuh, diisi aja. Selesai deh. Nomor 2, kalau ada misal penghasilan itu dalam negeri lainnya, kalau ada penghasilan lain tulis, kalau enggak nggak usah.
Kalau ada penghasilan neto dari luar negeri diisi, kalau nggak usah. Nah, ini nomor 4 akan otomatis menghitung. Kemudian zakat atau sumbangan yang sifatnya wajib. Nah, kalau misalnya ada zakat atau sumbangan yang wajib, tulis di sini. Kemudian kita lanjut ke B. Nah, ini di poin nomor 7 ini kita harus kembali lagi melihat di SPT kita. Di sini soalnya ada penghasilan tidak kena pajak. Jadi, PTKP ini berfungsi mengurangi. Nah, jadi sini kan ada penghasilan neto nih. Nah, untuk menghitung PPh terutang, penghasilan neto tadi dikurangi sama PTKP. Nah, PTKP itu ngelihatnya di mana? Penghasilan tidak kena pajak kita itu ngelihatnya di bukti potong kita poin nomor 15. Di penghasilan tidak kena pajak itu berapa? Kalau misalnya kita kawin, berarti kawinnya anak berapa gitu kan? Kita sesuaikan aja. Kalau misalnya kita anak 2 misalnya, ya udah, kalau di PTK di penghasilan tidak kena pajaknya angkanya 67500, berarti kita anak 2. Dalam hal ini yang punya, kalau anak 3 berarti angkanya 72. Kalau anak 1 berarti angkanya 63. Kalau nikah tapi belum punya anak, nah 58.500. Nah, dalam hal ini yang punya SPT itu dia statusnya belum kawin. Atau misalnya dia udah kawin nih, tapi di bukti potongnya tetap masih belum kawin gitu. Berarti minta tolong bendaharanya supaya diupdate PTKP-nya biar PTKP-nya menjadi kawin. Gunanya apa? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk pajak yang dikenakan itu kan penghasilan neto dikurang PTKP. Jadi semakin besar PTKP, penghasilan kena pajaknya itu, penghasilan yang dikalikan tarif itu semakin kecil, kurang lebih begitu. Dalam hal ini yang punya SPT statusnya masih belum kawin. Nah, masih belum kawin dan tidak ada tanggungan gitu. Tetap 54 juta. Kemudian di sini dia akan otomatis menghitung penghasilan neto dikurang penghasilan tidak kena pajak. Segini dapatnya. Nah, di sini ini ada PPh terutangnya. Jadi PPh terutang ini, jadi tadi kan udah dapat nih di sini 93 juta. Dia langsung dikali tarif pasal 17. Tarif progresif tuh yang 5%, 15, 25, nah itu. Dia langsung menghitung otomatis. Nah, sama kan kalau kita balik ke sebelumnya yang ada inputan bukti potong, itu di poin nomor 19 dengan yang di tabel yang di poin C ini sama nih angkanya. Nih, harus sama dengan yang di bukti potong kita. Kalau nggak sama berarti koreksi sebelumnya, atau lihat di kolom bukti potong itu sudah diinput atau belum gitu. Biasanya kalau nggak di bukti yang bagian bukti potong itu dilewatkan, di paling bawah ini bisa lebih bayar nanti statusnya. Jadi harus kita benar-benar kita teliti isinya gitu, jangan dilewatin. Kita lanjut ke D. Nah, di sini ada kredit pajak. Ini nggak perlu, ini udah otomatis terhitung ya. Kecuali misalnya di akun nomor 14 ini teman-teman punya PPh yang dibayar sendiri, ya tulis di sini gitu. Lanjut ke E. Nah, di sini yang paling penting. Kalau di E ini di poin nomor 16 statusnya nihil, berarti teman-teman aman. Nah, kalau misalnya kurang bayar atau lebih bayar, nah itu silakan teman-teman komen di bawah. Kalau misalnya ada keluhan nanti aku jawab. Harus dicek ke sebelum-sebelumnya gitu. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, email aja. Nanti kita bisa WhatsAppan atau gimana. Tak kasih kontak. Oke. Udah nihil, udah aman. Sekarang lanjut ke F. Nah, lanjut aja ke pernyataan. Di sini
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku, saya nyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Klik setuju. Selanjutnya, nah di sini, ini kan udah nihil, udah catatannya lengkap. Nah sekarang kita tinggal ambil kode verifikasi. Nah kode verifikasi gunanya buat di sini nanti. Nah kode verifikasi, saran gua sih, ini ke SMS aja ya, karena kalau ke email biasanya dia lebih lama, kalau SMS dia cepat masuknya gitu. Nah kita klik OK aja, kita tinggal tunggu SMS-nya. Sekarang kita tinggal masukin kode verifikasinya yang udah masuk ke HP kita. Langsung aja masukin. Nah tinggal klik kirim SPT. Teng. Nah di sini akan ada info SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Jadi bukti pelaporan kita udah ke email. Nah apa respon Anda terhadap layanan ini? Kalau puas bikin puas, kalau nggak puas bikin nggak puas. Kita klik puas aja ya. Oke. Nah ini udah kelar deh. Nanti pelaporan kita akan masuk ke arsip SPT. Di sini ada aksi, kita bisa lihat SPT kita. Kita bisa kirim ulang bukti bukti pelaporan kita. Ini ke email ya. Atau mungkin kita mau lihat bukti pelaporan kita. Kita klik aja. Teng. Oke. Keluar deh. Ini bukti pelaporannya. Nah, sekian teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Semoga tutorial yang bermanfaat, dan jangan lupa like, share video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.